sesuai dengan surat edaran rektor, ya. Jadi diwajibkan Bapak Ibu sekalian itu adalah masuk kerja sesuai dengan ada jadwal yang diberikan. Karena Fingerprint sudah berlaku, ya, Fingerprint sudah berlaku, ya. Harusnya sesuai dengan optimum. Yang penting sekarang hadir maksimal 5 jam. Dan itu akan dibayarkan transportasinya, ya. Dan sekarang sudah pulih semua pembiayaan diberikan sesuai dengan hak Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi sekarang itu ada kewajiban, termasuk nanti Bapak Ibu sekalian ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin online dengan mahasiswa, ada kerjaan sifatnya penelitian dan kerjasama yang lainnya dengan dosen yang lain, silakan diramaikan kembali di ruang dosen kita, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Insya Allah nanti kita lengkapi ya seperti cuci tangan, masuk ruangan dan sebagainya, ya. Dan jadwalnya bisa diatur. Namun bagi Bapak Ibu sekalian yang kurang sehat, badan kurang sehat, orang Sunda bilang mah hareeng, sok hareeng, lamun hareeng atau anggap dikit meragukan, jangan ke kampus, istirahat saja dan informasikan kepada kita. Ya, tapi bagi yang warujag ya, dan jaguaringkas yang sehat walafiat, ya wayahnya ke kampus, ya kampus hidupkan, ruangan hidupkan. Kalau ada apa-apa, mari kita koordinasi. Karena staf administrasi, termasuk pimpinan, setiap hari sudah kerja seperti biasa. Ya, itu yang diharapkan. Insya Allah nanti ya diawali dengan ya UAS kita, ya. Itu yang pertama Bapak sekalian. Yang kedua terkait dengan Bapak Ibu sekalian UAS, ya. Mungkin UAS model yang sekarang kan tidak langsung atau yang disebut dengan online, ya. Nah, kita sudah ada tim IT untuk melaksanakan semacam ini. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengawasi secara tidak langsung, ya, melalui yang telah diprogramkan oleh kita. Ya. Nah, apakah Bapak mau di rumah juga boleh, apa mau datang ke kampus juga boleh, gitu kan? Ya. Tata aturan dan mekanisme sesuai dengan pedoman UAS kita tetap dilakukan, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tidak ada yang beda terkait dengan UAS ini, ya, prosedurnya, hanya mungkin bedanya dilakukan dengan secara online sekarang ini. Harapan kami nanti Bapak Ibu sekalian supaya mempercepat hasil UAS dari mahasiswa itu, nanti hasilnya bisa upload langsung, ya, atau mungkin melalui panitia dari sini, ya, mulai Bapak sekalian. Oh, saya mau langsung saja, nanti tinggal upload. Cara uploadnya nanti ada videonya, nanti insya Allah akan disampaikan. Oh, Kak, misalnya saya nggak melalui ini, mau oleh panitia saja, nanti panitia yang mengupload pada Bapak Ibu sekalian. Ya. Sesuai dengan aturan, kita berharap karena UAS kita itu adalah molor yang seharusnya dilaksanakan bulan Juli, ini Agustus, ya diharapkan hasil UAS ini jangan lewat 1 minggu setelah diujikan. Ya, sekali lagi, jangan lewat 1 minggu setelah diujikan. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, hak-hak dari Bapak Ibu kita akan berikan ya sesuai dengan aturan, ya. Termasuk misalnya datang ke sini, ya kita berikan transportasi sesuai dengan ujian pengawasan ini, ya. Kalaupun mantau dari rumah juga nggak apa-apa, apalagi kondisi yang kurang sehat, ya. Gitu. Nah, itu menyangkut masalah kaitan dengan UAS, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian yang ketiganya terkait dengan UAS juga, ya. Karena kondisi UAS sekarang ini adalah berbeda, ya. Mungkin diharapkan
hasil UAS ini kalau dianggap tidak maksimal hasil oleh Bapak Ibu sekalian, itu mohon dipahami saja atau mohon diingat saja, ya. Karena mungkin pembelajaran juga kurang efektif, ya. Jadi kalau tatap muka kan bisa menilai anak secara langsung. Kalau tidak bisa langsung, dimohon yaitu ya penilaian kepada anak. Yang penting anak mengerjakan bisa sesuai dengan ini dan dilakukan, ya. Mudah-mudahan ya saat ini kita dikategorikan tidak membantu anak untuk ya, ibadah juga, gitu Bapak sekalian ya. Termasuk mungkin nanti ada absen bagi ada mahasiswa yang lembaran pertama memang sudah menyelesaikan, lembaran kedua ada yang belum menyelesaikan. Maksudnya adalah belum administrasi bisa diselesaikan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin soal absensi. Dan untuk itu juga mohon dibantu Bapak sekalian, jika di bimbingan Bapak, Ibu, ditemukan anaknya yang baik, kemudian belajarnya luar biasa, tapi kondisi ya keuangan mungkin tidak memungkinkan, mohon dibantu direkomendasikan Pak ya ke kita supaya nanti masuk kategori mahasiswa diberi bantuan masa COVID ini oleh kita ya. Karena universitas memprogramkan sekitar 950 mahasiswa untuk ada bantuan ya. Maksimal dari sekian persen sampai 50% untuk bantuan. Nah, untuk itulah barangkali kami jangkauan pimpinan mungkin tidak bisa langsung. Kalau Bapak Ibu sekarang kan bisa lihat mahasiswanya yang mana kira-kira sangat memungkinkan. Termasuk adalah mahasiswa yang berprestasi. Ya. Nah itu Bapak sekalian menyangkut masalah untuk UAS ini ya. Tentunya saja Bapak sekalian hal-hal yang lainnya mari kita untuk didiskusikan ya. Mungkin saya secara pribadi Bapak Ibu sekalian dan secara pimpinan ya hari ini kami bisa ngomong langsung dengan Bapak dan Ibu ya. Ya insya Allah nanti akan ada pemilihan dekan Bapak sekalian karena saya diamanahi menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan yang mulai tanggal 27 Juli kemarin, Senin kemarin. Nah, Bapak sekalian nanti menurut Bapak Ibu kira-kira siapa yang dari prodi ini siapa yang usulkannya, dari prodi siapa usulannya dan lain sebagainya. Mohon partisipasi masukan Bapak Ibu sekalian sehingga memang pimpinan yang baru nanti adalah betul-betul aspirasi dari Bapak Ibu sekalian juga adalah akan kita tampung ya. Ini dalam waktu yang paling dekat dan insya Allah mungkin bulan September itu sudah ada pencalonan ya pemilihan ya untuk kita. Kami mohon berkesempatan 1 bulan ini untuk ya menyusun laporan pertanggungjawaban termasuk penyelesaian UAS dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian mungkin dari segi tata bahasa, sikap perilaku yang kurang baik atau istilahnya kurang sopan. Kepada Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Termasuk mungkin sebuah pelayanan yang diberikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kami juga bergembira kepada Bapak sekalian ini dosen sudah mulai penelitian hibah sudah banyak masuk, kemudian kepangkatan juga sudah mulai banyak yang ada lektor, itu kebahagiaan kami juga ya. Tolong pacu terus, apalagi yang masih muda-muda ya. Juga Pak Gipi juga segera profesor yang segera selesaikan, gitu kan? Ya, kita berharap kepada Bapak Ibu sekalian itu ini semua untuk bisa sinergi lah, bisa sinergi satu sama lainnya. Oke, kita berdiskusi saja. Mungkin mangga silakan kalau ada yang mau beri masukan. Tapi sebelumnya
saya mohon kepada pimpinan Pak Karim atau Pak SK Pak Purkon dulu. Ayo, silakan Pak Purkon. Kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa saling bertatap muka, bersilaturahim lewat online ya, via Zoom. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan online ini bisa memperpanjang umur kita ya, sehingga kedepannya kita bisa melakukan hal yang serupa. Amin amin ya rabbal alamin. Terkait dengan UAS yang insya Allah akan kita adakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Agustus bulan depan, yang ingin saya laporkan adalah yang pertama terkait dengan UAS soal ya. Jadi kemarin memang saya sudah komunikasi dengan beberapa prodi. Ada beberapa di masing-masing prodi yang tidak banyak, 1-2 orang yang belum menyerahkan soal. Termasuk barusan saya sudah WA Pak Sahril atas ready sama Pak Erik bahwa beliau belum. Insya Allah hari ini katanya Pak Sahril. Mudah-mudahan ya, biar PBI juga fix terkait dengan soal. Kemudian yang PLS Penmas, Bapak siapa tadi? Oh, Bapak Rektor ya. Pak Rektor dari, ya betul. Laporan dari TU-nya Pak Rektor bahwa beliau belum menyerahkan soal. Jadi saya sudah instruksikan kepada TU untuk mengontak beliau ya. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa masuk soalnya beliau. Kemudian yang TP sudah semua. Alhamdulillah, kalau TP sudah, jadi hampir 99% lah soal sudah ada banyak yang menyerahkan. Itu yang terkait dengan soal. Jadi harapan besarnya bahwa karena ujian kali ini adalah agak berbeda dengan ujian-ujian sebelumnya. Jadi semoga ada hikmahnya, artinya terkait dengan penggunaan media online ya. Ya, yang sebelumnya ini sering di kita ada pelatihan terkait dengan pembelajaran online. Alhamdulillah, jadi ada hikmahnya luar biasa dengan adanya kasus COVID-19 ini gitu. Ya, ya. Saya pikir itu hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada Pak Karim. Selanjutnya Pak Karim. Silakan Pak Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya saya nggak mau hidup. Tes. Punya Pak kan matiin dulu. Enggak, belum mati. Nah, baru sudah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan laporan bahwa jumlah mahasiswa yang sudah bayar SPP berhubungan dengan masa ujian ini sebanyak 522 orang. Kalau dihitung dari tahun yang kemarin atau semester ganjil kemarin 540, berarti sekarang sudah mencapai 96%. Kemudian yang sudah bayar UAS SKS ini 400 orang atau 77%. Ya. Ini terdiri dari PLS 91 orang termasuk dari kelas karyawan, kelas Pemda. Ini sudah bayar alhamdulillah. Ya. Kemudian PBI 239 dan TP 70 orang. Ada yang mengajukan perjanjian untuk penggeseran waktu pembayaran sampai dengan 15 September. Ini 13 orang. Kemudian ada yang dampak COVID-19, sehingga dia mengajukan pengurangan atau mungkin pembebasan SPP 2 orang. Ya. Mereka yang saat ini berdasarkan pantauan saya belum bayar, sudah kami WA Japri, ya. Agar mereka mengajukan surat permohonan baik untuk penggeseran waktu pembayaran maupun pengurangan pembayaran kalau memang mereka terkena dampak COVID-19. Ya, barusan ada tambahan orang, baik yang pengajuan ada orang tuanya datang. Karena ada dua hal yang berbeda. Kalau yang perjanjian pengurangan ini cukup surat perjanjian di atas meterai 6.000. Tapi kalau yang terdampak untuk pengurangan atau pembebasan ini ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yang tentunya ada pejabat-pejabat yang mempertanggungjawabkan. Misalnya PHK, orang tuanya kena PHK, ada surat keterangan PHK. Kalau mereka dagang atau berbisnis, kemudian bisnis terdampak pandemik ini, mereka bisa minta pengawalan dari kepala desa bahwa kondisi ekonominya jatuh, dan nanti ditandatangani Pak Lurah. Itu salah satu persyaratannya. Untuk kepada dosen yang terutama para dosen wali yang mengetahui anaknya belum mendaftar ke UAS atau belum tolong kemudian nanti diberitahu atau diberitahu ya bahwa mereka tetap kuliah, tapi dengan syarat mengajukan tadi ya pengajuan perjanjian pengunduran atau permohonan untuk pengurangan, bahkan mungkin bisa juga pembebasan. Seperti Pak Dekan tadi sampaikan, Pak Dokter sudah kita akan beasiswa untuk yang berhubungan ini sekitar 900 orang ya. Supaya dana ini terserap di negara, maka mohon teman-teman pembahasan juga membantu khususnya para dosen anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga warik 3. 3 tak? Oh iya. Nah, sini. Ini aja langsung nih. Sini. Ada. Ayo ada. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mengawali pertemuan persiapan UAS ini, mari kita bacakan doa untuk Ibu Nur yang alhamdulillah sedang menikmati sakitnya, insya Allah disembuhkan. Demikian juga dengan ayahanda Ibu Ani yang hari ini pun sedang dalam perawatan. Untuk itu mari kita baca surah Al-Fatihah. Ila hadiniyah wa ala kuliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah yang kedua untuk kita semuanya, keluarga besar FKIP, semoga kita diselamatkan, diberkahkan, dijauhkan tina balai, tina penyakit, tina cenang, koreng, jeung sagabana, kurang ditebihkeun. Al-Fatihah. Baik, yang pertama terkait dengan disiplin mahasiswa, walaupun ini ujiannya online, disiplin mahasiswa yang ujiannya itu lewat video atau apapun itu, video ke YouTube ke naon gitunya, mohon bantuan kepada dosen-dosen speaking atau dosen yang memakai video agar mahasiswa memakai jaket alma mater. Nah, jaket alma mater, jadi pastikan mereka lengkap ya. Jadi begini, ada terjadi hanya memakai pakaian resmi ke atasnya saja, ke bawahnya kolor. Itu bukan masalah ini, tapi tidak menghormati majelis ilmu ya. Jadi tolong hormati majelis ilmu ya. Kita semuanya mahasiswa walaupun kita berjauhan, jangan sampai hanya atasannya saja handapnya cangcut jeung kolor, jangan sampai. Jadi, sampaikan ke mahasiswa agar lengkap pakai seperti biasa ya. Ini kedisiplinan, walaupun mereka di rumah tetap kita ajarkan menghormati majelis ilmu ya. Ilmunya yang kita hormati, kalau kitanya mah ya. Dan yang nomor ketiga, kita kahiji doa kedua tentang mahasiswa. Nomor ketiga, ini mudah-mudahan kita kembali normal, Bapak Ibu. Ini mahasiswa FKIP ini rata-rata semua pada gondrong. Nanti tolong ketika bimbingan akademik tidak online, tolong dirapihkan rambutnya. Kemarin gak lontrong, kayak vokalis Enrosis tuh gak lontrong. Lontrong ini haraunya. Nah itu tolong itu kan, walaupun bagaimana ini adalah fakultas pendidikan. Memang sih bilang, wah nggak ada pengaruhnya tuh antara gondrong dengan kejeniusan dengan Twitter, tapi salah meureun amun rapih mah. Oke Pak Alan lambaikan tangan. Om udakan doang. Eta jelema, kos jelema. Ya begitu saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita bertukar pikiran ya. Apalagi kita Bapak mensikapi untuk ajaran baru, ajaran itu ya, setelah ta'aruf ya. Nah, kalau ini masih COVID ini masih berjalan, tentu saja bahwa perkuliahan itu dilaksanakan secara ya online juga. Nah untuk itulah perlu betul-betul dipersiapkan oleh kita ya. Yang pertama mungkin media pembelajaran yang akan dibuat ya. Yang sudah baku itu kan melalui LMS itu ya. Yang sudah baku itu tolong di kita ini betul-betul itu diisi materi di LMS ini. Karena dideteksi baru ada sekitar 30%-an kita itu.
kalau misalnya Bapak nggak ada waktu untuk mengisi materi masuk ke situ, silakan datang ke kampus, ke sini nanti kita bantu untuk bagaimana cara-caranya. Contoh misalnya gini, saya sendiri dibantu Pak Dede, bagaimana gini-gini. Ya, kita nggak usah sungkan-sungkan. Ya, daripada di data itu tidak ada. Ya, begitu dicek, di LMS itu hanya beberapa dosen kita yang banyak masuk, yang lain tidak. Baik dosen tetap ataupun dosen yang tidak tetap materi itu harus ada di dalam program itu. Dan saling membantu dan saling bisa mengisikan. Nah, ini persiapan buat ajaran baru dari sekarang, materinya. Ya, yang harus kita siapkan. Kan kalau di LMS itu pertemuan pertama sekian PPT biasanya, terus dan selanjutnya ya. Sekali lagi tolong itu untuk diisi ya di LMS ini supaya laporan ke Dikti itu betul-betul bahwa kita itu mengajar. Karena gini, Bapak sekalian, 1 bulan 2 bulan ini kita berkepercayaan kepada sekarang absensi itu penuh. Makanya kalau kita lihat di struktur gaji, absen itu penuh. Ya, terutama kalau ada kelebihan itu tidak akan ada kurang. Karena masuk yang masuk 100%. Kita itu ya, itu bantu juga karena akan memperlakukan absensi secara penuh juga ya. Oke, kita berdiskusi. Mangga dari mana dulu siapa yang mau ya menyampaikan saran? Sebelum dimulai foto bersama dulu nih mumpung bagus. Itu Pak Sabil, ini Pak Dodoy, kalau bisa Oppo-nya diganti Pak Dodoy nama Pak Wokon. Saya mau foto bersama dulu. Iya, foto bersama dulu boleh. Oke, semua ya, silakan. Ininya. Ini ada dua bagian, jadi saya ambil bagian pertama dulu. Oke. Oke, satu. Ya. Tunggu ini Bu Dewi belum. Yang mati coba di Pak Erik. Tunggu dulu. Pak Erik. Abah. Yang mati. Ya, Pak Erik belum muncul. Ini Oppo. Nah, Pak Dodoy. Oke. Abah. Pak Erik tinggal Pak Erik. Muncul lagi nih Abah nih. Muncul mas doang, gunakan doang. Oke. Ambil pose bagus Bapak ya Uji. itu. Oh, ada Bapak Uji. Oke, ini gunakan doang. semuanya oke. 1, 2. Oke, Ya. Udah. Sekarang yang kedua. Oke. Oke, yang kedua. Ya. Bu Ika belum keluar. Ya. Ade Fitra 1 belum. Bu Ade belum nih Bu Ade. Bu Mita bisa dibuka. Kita belum masuk. Bu Yeni. Bu Yani, ayah Bu Yani. Stop. Absen dulu. Bu Yeni. Bu Yani. Bu Eva. Ya, ada tuh muncul. Nah. Oke. Bu Dewi. Satu lagi nih, Bu Ika. Bu Ika. Bu Mida. Bu Dewi belum muncul. Bu Dewi. Bu Dewi udah. Sudah. Hadir. Hadir. Oke. Satu lagi ini Bu Yeni, Bu Mita. Nah. Bu Yeni. Bu Mida nggak di ini. Oke. Ambil aja ya. Satu. Lihat fokus ke kameranya masing-masing. 1, 2. Oke. Cukup. Masuk di grup. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian jangan lupa absennya diisi ya. Bisa dilihat di grup. Ya, bisa dilihat di grup dosen. Di situ ada yang perlu diisi absen. Ya. Absensi rapat UAS FKIP. Tolong diisi, buka HP-nya ya. Di situ ada. Ya. Saya belum masuk. Saya belum masuk. Bu Nani, itunya nggak ada namanya, Bu Nani. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam. Habis itunya Oppo 37F dikasih nama Ibu. Iya. Alhamdulillah Bu Nanik ya masuk. Sudah ya.
Oh, Ibu udah masuk grup, Bu? Tom. Bu Mopi, admin ya di keluarga besar FKIP. FKIP kayaknya enggak, tapi nanti dimasukin, Pak. Bu Nanik dimasukin ya? Supaya bisa Iya. absen beliau. Ya. Nanti Bapak sekalian absensinya diisi. Nah, nanti kalau tidak ada absennya, tidak ngisi absen, transportasinya nggak diberikan. Ini kuota ya, Pak. Iya, iya, iya. Ya, absennya diisi Bapak Ibu ya, absennya bisa dibuka di keluarga besar FKIP ya, untuk ngisi absen. Ya. Pak. Oke, barangkali ada yang beri masukan, silakan. Saya, Pak, punten saya izin dulu, Pak, duluan. Mau ke tukang urut jam 11, Pak. Oh iya, Pak SK, soal Ya. informasi tentang ini PKM dan bimbingan yang masuk Pak Umam ya, sama siapa lagi, alhamdulillah FK masuk, terus berdosen, silakan Pak. Pak SK. Ya, bentar aja. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam 11 mau ke tukang urut, Pak. Iya, 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 iya. Untuk yang kemarin, yang PKM program kreativitas mahasiswa, yang sendal mewah, alhamdulillah anaknya Pak Umam lagi, gitu kan. Yang masuk, Helsa masuk, alhamdulillah. Dari kita, yang satu lagi dari Vikes, Afika Bella. Jadi, nanti juga Pak Dede akan membawahi tentang PKM itu, dan kemudian selamat Pak Umam, wah hebat Pak Umam lah gitu istilahnya. Mungkin motivasi yang terselubung dari Bu Mopi. Ya. Nah itu baru yang artikel ilmiah, dengan gagasan tertulis dan GFK. Tapi yang 5 PKM 5 bidang belum turun Pak. Nanti insya Allah akan turun kemungkinan di bulan Agustus. Nah, jadi patokannya UIKA, Polres Bogor, UIKA dapat 2, Pakuan tidak dapat, Unida dapat, Pakuan 1, Unida tidak dapat, UNB tidak dapat. Jadi alhamdulillah kita lebih baik daripada yang di Bogor itu. Terus yang kedua, kemarin kami sudah merekap data-data penelitian dosen-dosen, dan ada beberapa dosen yang gapnya tidak ada di tahun penelitiannya dari tahun 2017 sampai 2020. Nanti datanya sudah saya berikan kepada Pak Dekan, siapa saja yang tidak ada datanya, data penelitian luarannya terutama, yang berhubungan dengan di jurnal. Nah, terus untuk akreditasi jurnal, insya Allah saya lagi mengupayakan yang ini jurnal akan masuk di tahun 2021. Jadi masih memakai link yang lama, jadi kita tahun dananya juga dari pusat ada. Di tahun 2021 baru akan muncul lagi di bulan Januari. Insya Allah saya akan masukkan yang di English Journal. Terus Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya harapkan sistemnya untuk diperbaharui. Terus Sintanya untuk terus dicek, Sinta dan Google Scholar-nya terus dicek dengan sendirinya. Karena banyak dosen yang datang ke saya. Minta Google Scholar tolong di-update gitu ya, di-update sendiri, karena kalau kami hanya mengupdate seluruh dosen gitu Pak. Jadi tiba-tiba ada yang datang, ini kenapa Sinta saya belum di-update? Kenapa Google Scholar yang update diri sendiri gitu, bukan kami gitu kan. Terus ya insya Allah kedepannya akan lebih baik, karena yang hibahnya kita FKIP sudah dapat 5 orang kemarin. Tapi jangan ini, karena tahun depan sudah tidak ada yang namanya penelitian dosen pemula gitu kan. Minimal itu adalah dosen terapan, penelitian terapan atau penelitian dasar. Yang minimalnya itu adalah yang jafunya minimal lektor. Minimal lektor. Jadi kalau yang masih asisten ahli bisa gabung kepada yang sudah punya lektor. Misalnya saya mau bawa siapa nih gitu kan, nggak apa-apa, lintas sektoral gitu antara PBI dan PLS. Misalnya saya mau bawa siapa ya, misalnya mau bawa Bu Ani misalnya gitu, Bu Ani atau Bu Yeni, ya nggak masalah gitu kan, antara dua itu nggak masalah gitu. Nah, incar-incaran akan dibuka lagi, proposal itu dibuka untuk dosen itu di bulan September atau Oktober.
untuk Belmawa akan dibuka di bulan September atau Oktober juga sama. Jadi linknya kita sudah beda sekarang. Kalau penelitian dosen ke Ristek BRIN, kalau penelitian mahasiswa itu Simbelmawa itu ke Kemendikbud. Nah, di situ. Jadi ya itu, mohon saya pesan untuk update Sinta dan update Google Scholar-nya dari sendiri-sendiri. Gitu. Ada pertanyaan? Sebelum saya diurut jam 11, kemarin kan hari Minggu lumayanlah jatuh gitu. Mungkin ada pertanyaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Apip ada pertanyaan nggak, Apip? Pak Eksa, Pak Ya. SK. Hmm. Itu bisa di-share tertulis nggak Pak? Biar bisa dibaca. Bisa tertulis nggak itu pengumuman tadi? Pengumuman tadi, ya kami sedang merekap dulu karena kan LPPM kan punya kepala baru sekarang ya. Istilahnya lagi beberes dulu segala macam. Soalnya kalau udah beres semua akan kami share apa sih yang harus dilakukan oleh dosen-dosen dan segala macam. Terutama adalah sisternya. Sister diupdate dan terus untuk yaitu Ibu yang Sinta dan Ibu kalau belum punya akun Sinta silahkan datang ke LPPM. Yang merasa belum punya akun Sinta silahkan datang ke LPPM. Nanti akan sharing segala macam. Akan dibuatkan akunnya. Bu Nanik belum punya kalau nggak salah ya? Belum. Ya, datang. terima kasih Pak. Ada lagi Bu? Punten. Udah. Tidak ada ya, insya Allah. PSK. Ya Bu. Karena kita kan sekarang sudah masuk terapan semua, terapan yang dasar. Artinya harus semua itu ketuanya lektor. Nah, lektor itu mungkin harus diumumkan bahwa yang sudah lektor itu harus segera update di sister karena lama itu ngupdate-nya itu. Betul. Iya. Kalau misalnya nggak ngupdate, nanti masih asisten ahli nggak bisa mengajukan kayak saya tahun kemarin. Dan juga kalau misalnya bisa karena kita sekarang sudah naik semua ke media ya. Nah, jadi ya sudah media semua. Bolehnya hanya dasar dan terapan kan kita buta banget nih. Kayak gimana sebenarnya? Kayaknya harus bisa difasilitasi supaya bisa kayak gimana sih sebenarnya, apa perlu 1 tahun, 2 tahun atau gimana gitu. Ya, nanti insya Allah. Tahu itu kayak kalau PDP mah mungkin udah pada biasa gitu, tapi kalau terapan sama dasar kayaknya kita butuh arahan lebih jauh. Ya. Contoh yang udah menang kan saya udah dapat kemarin yang Pandin, tapi teknis yang detailnya itu kayaknya butuh sosialisasi atau bagaimana. Bisa diwakilkan aja sebenarnya, nggak harus semua. Bisa diwakilkan sama siapa gitu, nanti share ke ini gitu. Satu lagi untuk mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tahu dan kalau misalnya ibu-ibu buat artikel di jurnal Sinta 5, 6 itu kan dapat pergantian dari kampus itu 1,5 juta. Kalau Sinta 3 dan 4 itu kan 2,5 juta. Sinta 1, 2, 5 juta. Scopus Q1 sampai Q4 itu 7,5 juta. Nah, tetapi kalau Sinta yang hanya dari jurnal internal itu dapat setengahnya. Misalnya misalnya itu TP ya, TP itu kalau nggak salah Sinta 4 ya Pak ya. Sinta 4 Bapak ngajuin misalnya, ngajuin aja dari fakultas ke LPPM, kita cek segala macam, itu kan dapat harusnya 2,5. Nah, setengahnya jadi cuman hanya 1.250.000. Itu sudah ada SK-nya sebenarnya di situ. Nah, kemarin juga Pak Alam udah diambil belum kemarin Pak Alam, kalau nggak salah. Udah, wah cicing wae. Udah, makasih udah diambil tuh. Okay. Ada amplopnya tebal. Banyak merah-merah. Ya termasuk makasih buku. Pak SK. Ya, termasuk buku ya, buku itu kan hati-hati kalau di buku itu untuk Javum itu hanya sekali dalam setahun. Jadi kalau ibu buku ya hanya sekali dalam setahun gitu kan, diakuinya juga dan kecil, mendingan nulis di jurnal gitu kan. Nah, ya Bung Mopi ya, kabarnya Bung Mopi gitu kan, kita insya Allah sih saya sudah sekarang kan giliran ya Bu ya untuk akreditasi jurnal itu gitu kan. Jadi insya Allah tahun 2021 English Journal masuk lah, minta doanya aja gitu kan.
Itu kan kemarin saya ke Ristek itu udah di silaturahmi udah dikasih ininya, udah dikasih. Kemarin saya cek ya emang benar Bu Nanik belum masuk, siapa lagi itu yang belum masuk gitu kan. Pak Furkon belum diupdate segala macam, banyak hal kayak gitu. Nah, yang bahaya itu nama Pak Abdul Karim Halim. Ternyata Abdul Karim itu udah banyak namanya, Pak, gitu. Itu batunya. Oh, bahaya itu, Pak. Bisa ada aku diincu. Kaki nasi ada teh. Itu banyak. Jadi saya saat itu kemarin sudah diupdate ulang sih Pak. Jadi kami bisa mengupdate seluruh dosen gitu. Tapi kalau satu-satu kami dari updatean Ibu Bapak dulu gitu istilahnya. Oke. Pak Ari ya, Pak Ari belum punya tuh Pak Ari kalau nggak salah. Pak SK. Siapa tuh? Ya, Bah. Calakan amat mah nih. Hebat. Calakan. Ya, kemarin biasa ada nyebrang tuh Ibu, kemarin gitu kan. Lagi? Ya apa di aspal gitu, tapi ada batu jatuh deh. Tapi nggak apa-apa sih alhamdulillah. PSK mau nanya Pak SK. Siapa nih? Terjadi atau mana diurut? Jam 11. Pak Dede. Pak Dede. PSK dosen TP ada 2 yang masuk Skopus. Tapi mereka uploadnya atas nama UNJ karena memang bagian dari disertasinya. Bisa dapat uang pengganti dari LPPM? Tidak Pak. Yang harus itu adalah penulis pertama dan aliansinya kepada UIK. Saya udah cek ada 2 nama kemarin. Jadi nggak bisa ya PSK ya? Pakai nama aja nama UIK gitu kan. Misalnya pakai yang email harus UIK. Pakai nama UIK ya? Betul Pak. Karena sesuai dengan itunya. Tapi Skopus juga hati-hati. Skopus juga kita ambil di dua ini di skema GoJR dan skopus.com. Kalau misalnya ada coverage-nya tuh coverage tahun berapa, tahun misalnya sampai tahun 2020 masih aktif atau tidak gitu kan. Kalau tidak masih aktif ya akan kami cek lagi gitu kan sudah. Oke, terima kasih Pak SK. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin Pak Dekan, saya izin dulu ya Pak Dekan ya. Oke, masih ada Bapak Ibu sekalian? Ya. Oke, Bapak sekalian. Ini mungkin lebih jelasnya nanti temu PPM lah. Mumpung sekretaris LPPM-nya orang aktif. Ya. Nah, jadi ingin mendorong Bapak Ibu sekalian, baik penelitian dan pengabdian, baik dengan PKM punya rekod yang banyak, yang bagus lah, ya, supaya bisa memanfaatkan seoptimal mungkin, ya. Oke Pak SK, terima kasih Pak SK atas penjelasannya. Sekali lagi, mungkin nanti sekali lagi Bapak Ibu sekalian bisa langsung. Pak, punten Pak, satu lagi Pak. Yang untuk KKN ya, Pak Boja pertanyaan Mas Sufyan ke KKN. Sebenarnya nanti mau diarahkan KKN gagasan tertulis, tapi nanti menunggu ini dulu Pak, menunggu rapat rektorat dulu sama dekan. Insya Allah minggu depan sudah ada kabarnya bagaimana. Oke, terima kasih Pak SK. Nah, baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum yang lain saya ingin mengingatkan ulang, tanggal 17 Agustus ini semua dosen wajib upacara 17 Agustus ya di kampus, ya, tapi tetap protokol kesehatan dipakai, ya, jangan lupa bawa ini tutup ini nih. Ya, tanggal 17 nanti ada pengumuman dosen teladan. Dosen teladan. Nanti yang akan ininya dari tim jamu itu ya instrumen yang digunakan adalah instrumen evaluasi yang ada itu. Nah, dan nanti kalau ada yang perlu diisi atau ada salah masukannya silahkan nanti di samping itu dosen yang belum haji
untuk haji setiap tahun ada. Itu ya. Kalau yang sudah haji mah nggak diikutsertakan. Kayak Pak Karim udah haji nggak akan ikutsertakan. Sendiri. Kalau ingin berpasangan, nah nanti dibayar sendiri, ya ditanggung. Itu yang mudah-mudahan tahun ini bisa. Tahun kemarin waktu temu alam umroh Bu Mopi ya. Jadi Bu Mopi umrohnya. Bu Mopi, halo. Belum Pak, belum ada. Belum, karena COVID ya, COVID ya. Ya. Ya nanti sudah selesaikan setelah COVID ini. Ya. 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 Nah, jadi nanti ada pengecokan untuk pergi ke haji. Ya, Haji atau umroh? Ya? Umroh atau haji? Haji Ya, plus. ada. Kalau Bu Mopi kan umroh kemarin, ya. yang belum dituntaskan kan? Ya, kapan akan dipersiapkannya? Nah, untuk ini ada juga buat haji, program haji yang akan plus ya, Pak? Ya? Haji plus. Itu tambahan Ibu. Ya. Haji plus nanti tambahan. Yang penting Ibu dibayar kalau universitas, tinggal berangkat saja kalau memang sudah dapat nanti. Mudah-mudahan rezekinya itu ya. Mulai tahun ini ya kita memprogramkan untuk program haji ini, ya. Jadi berharap tanggal 17 Agustus ya, kita hadir ya. Hadir. Ya Bu. Hajinya kan antri Pak. Hajinya kan biasanya antri. Ya? Gimana tuh? Oh iya, pasti antri hajinya. Nah, apakah nanti hasil kerjasama dengan UIK dengan Kemenag itu bisa melalui jalur ya sebagai pembimbing gitu kan? Ada jatah jalur pembimbing, tapi bayar penuh atas nama apa mulai jalur lain-lain. Ada kalau petugas kan ada beda. Atau memang jalur memang rank tahun gitu kan. Nah, itu sedang di apa? Beli berapa? sedang diatur. Yang jelas mulai tahun ini akan ada hasil tadi. Itu Bu ya. Itu ya. Oke, saya kira itu buat tanggal 17 Agustus kita pakai seragam batik UIK biasa. Bagi yang belum ya nggak apa-apa pakai batik biasa saja. Nggak apa-apa. Silakan Bapak sekalian kalau ada yang boleh masukan yang lain, mangga dipersilakan. Ya. Oke. Mungkin dari saya. Oke, dari Pak Dede silakan. Oh, mati yang. Pak Dede nggak bisa lagi. Sini nih. Oke. Ntar Pak Dede buka ini. Ini langsung bisa langsung. Iya. Ya. Sebelum Pak Dede nanti mesti waktu ini. Bapak Ibu sekalian, Kak Wadi ini tanggal 17 Agustus juga akan ada pengumuman mahasiswa teladan, terutama teladan di dalam akhlak karimah, termasuk dosennya. Ya, nanti insya Allah nanti harus Senin jam 1 melalui Warek 3 mengundang Warek 3 untuk menentukan. Dan mohon masukan dari Kak Prodi, Sekretaris Prodi, Warek 3 itu nanti ya, mahasiswa mana yang akan diajukan oleh kita. Maksimal semester 5, 6 berarti 6 atau ya? Ya, 6 atau 5 lah, maksimal 5 ke bawah. Berarti nanti 2, 4, 6 mahasiswanya. Insya Allah nanti diumumkan pada tanggal 17 Agustus juga.
Jadi ada dosen teladan, ada administrasi teladan. Itu ya, mohon masukannya dari Bapak Ibu sekalian juga. Oke, silakan Pak Dede masukannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, insya Allah kita akan mengadakan UAS online ya. Nah, terkait UAS online ini, nanti mahasiswa akan menjawab soal UAS Ibu melalui file Microsoft Word. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mendownloadnya saja. Nah, cara mendownloadnya saya sudah buat video tutorialnya. Dan insya Allah sudah disebar ke grup dosen masing-masing prodi. Nah, apabila Bapak Ibu ada kesulitan, nah Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Nah, untuk PBI silakan menghubungi Pak Erik dan Juska. Nah, untuk TP dan PLS bisa menghubungi saya. Nah, apabila Bapak Ibu tugasnya portofolio cetak, nah berarti itu nanti langsung dikumpulkannya ke Bapak Ibu ya. Nah, lalu apabila ada portofolio yang lebih dari 32 mega, nah, misal kalau di TP ada mata kuliah pengembangan media video, nah itu pasti lebih dari 32 mega, itu tidak bisa dikumpulkan atau diupload ke LMS. Nah, jadi Bapak Ibu silakan komunikasikan ke mahasiswanya, cara pengumpulannya seperti apa. Nah, baik. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dede. Mungkin itu teknis nanti di dalam melaksanakan UAS ya. Jadi kalau jika ada trouble, ada hal yang tidak ini, silakan nanti datang ke kampus saja. Ya, dari pihak panitia, dari tim IT-nya, tim IT UAS ini akan mencoba membantu lah untuk melakukan ini. Ya. Jadi supaya lebih cepat dan lebih baik buat kita ya. Oke, silakan dari siapa lagi yang akan mari masukan? Ya, masukan. Dari yang lain, nah itu Pak Dede ada masuk lagi. Gitu ya. Lah, Assalamualaikum Pak. Dari siapa? Mau nanya Pak, dari siapa nih? Pak Umam. Oh, Pak Umam. Silakan Pak Umam. Jadi gini Pak, tadi kan disampaikan sama Pak SK kalau untuk dosen, kalau untuk dosen kan ada insentif dari kampus melalui PM. Kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang berhasil menulis publikasi ilmiah di jurnal terindeks Sinta, itu ada insentifnya nggak Pak? Supaya mereka lebih semangat. Insya Allah ada Pak. Insya Allah ada. Kami berikan, termasuk pembimbingnya, siapa yang meng-guidance-nya. Ya, supaya meng-guidance-nya nanti kita ajukan, ya. Insya Allah ada insentifnya. Ya. Juga termasuk mahasiswa yang PKM sekarang yang bimbingan Pak Amal juga ya. Saya kira pasti kita ada dari baik fakultas dan dari universitas ya. Oke Pak Umam, itu insya Allah ya nanti ini kan. Dan diingatkan saja, ya ini perlu ini, gitu ya. Oke, Pak Umam ya. Kemarin kan ada tuh Pak yang sudah pada publish atas nama mahasiswa, masih boleh diajukan atau untuk berlaku untuk yang selanjutnya? Kalau belum yang mendapatkan, boleh diajukan ke fakultas. Kalau belum mendapatkan, yang sudah kemarin kan, ya. Nah, boleh diajukan silakan Bang. Ya. Kan dari awal udah kita sampaikan jika ada yang masuk investasi, ada ini kita siap untuk ya memberikan insentif lah. Ya. Oke Pak Umam. Oke Pak Umam. Ya Pak. Terima kasih Pak. Jelas ya. Oke ya. Oke, siapa lagi?
Oke. Mungkin saya Pak Dekan. Oh iya, Pak Gipi Mangga. Jadi ini Oh iya, Pak buat Gipi Mangga. bapak-bapak, buat bapak ibu dosen, kita Zoom ini kita punya ada 2 sekarang itu. Satu yang jumlahnya yang sekarang digunakan ini 100 untuk peserta. Dan satu lagi kita punya Zoom yang 500. Jadi nanti Bapak dan Ibu dosen yang mau bikin seminar, itu bisa pilih mana tergantung pesertanya. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Zoom ini setiap 2 jam itu akan menghabiskan 25.000 atau sekitar berapa giga gitu, 8 atau 9 giga gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian, Juska sudah nyiapin tuh kalau memang mau, jadi nanti pesertanya tidak lagi lari ke Zoom, tapi bisa lari ke YouTube. YouTube relatif lebih murah daripada Zoom untuk harga kuota. Jadi kita udah siapin semuanya, ada yang ke YouTube, ada yang ke Facebook, ada yang ke Instagram belum. Nah itu jadi Bapak dosen sekalian dan Ibu-Ibu, kalau mau ngadakan seminar silahkan, itu kita punya yang 500, 100 untuk digunakan. Jadi kita bebas aja nih kan kebetulan sekarang Zoom meetingnya lagi gencar sekali dan mudah-mudahan ini kita bisa memfasilitasi semuanya. Itu aja Pak Dekan. Terima kasih Pak Gipi. Ya betul Bapak sekalian. Terima kasih Pak Gipi. Kita bisa juga memanfaatkan sekarang ini kita punya media, baik itu audio streaming ya, dan TV sekarang sudah juga berjalan. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian, jika ingin memanfaatkan rekaman atau datang ke lab, silahkan datang ke lab lah. Nanti kita bikin video pembelajaran, gitu kan bisa ya. Termasuk mungkin jika ada misalnya ada yang perlu di-shot di kegiatan Bapak Ibu sekalian, tinggal kontak saja kepada kita dan silakan nanti bisa kita manfaatkan baik radio ataupun ya TV FKIP ini. Insya Allah saya kira yang kita sekarang tidak bisa langsung melalui dengan cara-cara semakin banyak Bapak Ibu sekalian dalam media ini kita masukin banyak yang baca akan semakin banyak yang bagus ya. Ini dilaporin oleh Pak Gini ya, saya kira dalam kepala lab ya, multimedia kita ini. Terima kasih Pak Gipi. Saya kira yang keduanya tadi betul. Nanti masing-masing prodi ini jangan saja tidak ada seminar. Ya, baik PBI itu TP dan PRS sudah 2 kali adakan seminar ya webinar ini. Bahasa Inggris ya ini belum. Nanti difasilitasi oleh kita. Nanti prodi atau tim ini menyiapkan kayak apa tuh narasumbernya saja, kan tidak dihadirkan ini narasumbernya. Ya, tidak dihadirkan. Kalau siap kita buka. Jadi manfaatkan webinar kita ini, Zoom kita ini, atau mungkin ada prodi ingin mengadakan istilahnya kayak obrolan dengan kawan mahasiswa atau pelajar ya, terkait dengan perspektif masa depan dirinya. Yaitu ya abang aja tuh bisa untuk obrolan, silakan nanti mungkin mengundang para pelajar dan lain sebagainya. Boleh kita dimanfaatkan. Atau juga mungkin bisa dimanfaatkan juga kalau memang sekolah dekat dengan sekolah, dengan guru, dengan kepala sekolah, mau di shot sekolahnya, mau dimasuk ke YouTube, ya kita bisa bantu. Terima kasih pagi tambahan informasi untuk aktivitas kita dosen. Silakan
Bapak Ibu sekalian, siapa lagi yang akan memberikan masukan ataupun akan ada pemikiran-pemikiran yang lain? Ya, silakan. Ya, ada Pak Erik barangkali. Ada Pak Dede ya. Ya. Gitu. Saya mau nanya boleh Pak? Iya. Ini ke bagian keuangan nih Pak, terkait dengan pembayaran mahasiswa. Nah, saya salah satu mahasiswa TP yang ingin bayaran. Dia masih punya hutang 2 juta Pak. Nah, saat ini dia punya uang 1.100.000. Dan itu bisa dibayarkan untuk SKS. Nah, tetapi di Invis itu sudah menyatu semua dan tidak bisa dibayarkan sebagian. Nah, akhirnya dia tidak membayarkan loh Pak. Nah, apakah nantinya bisa dibuat sistem bahwa dia bisa bayar yang bisa komponen yang bisa dibayar dulu gitu Pak. Jadi jangan sampai uangnya malah kepake lagi gitu. Nah, baik, terima kasih Pak. Makasih Pak Dede. Boleh, saya kira mahasiswa yang hadir ke kita nanti bayar sesuai dengan kemampuan dulu yang ada, diselesaikan secara manual. Menghubungi wadah ketua, misalnya tadi punya uang 1.100.000 dari 2 juta itu kurang 100 nggak apa-apa. Bikin perjanjian, masukkan uangnya kita, yang penting anak itu adalah bisa ikut UAS. Kita berharap tidak ada anak satupun yang tidak bisa ikut UAS karena gara-gara keuangan dan COVID ini. Kita berharap harus bisa ikut. Sekalipun misalnya dia hanya baru bisa bayar SKS saja, UASnya belum, nggak apa-apa. Yang penting bikin perjanjian. Kan nanti akan ada 2 kategori penundaan pembayaran bagi mahasiswa yang bikin perjanjian. Itu bikin perjanjian saja. Atau ada kategori mahasiswa yang memang pengurangan. Itu bikin perjanjian, begitu persyaratan yang lainnya. Itu bisa saja, apalagi kalau orang tuanya di PHK misalnya, di PHK, nah itu pasti itu dibantu pengurangan pembiayaannya. Ya, hanya presentasi dari nilai utang berapa nanti ada presentasinya. UAS dulu bikin perjanjian dulu aja, bisa dengan cara manual. Nah, kalau dilakukan dengan cara keuangan semacam itu susah, langsung ke fakultas saja. Fakultas akan memberikan sebuah kebijakan sesuai dengan tingkat kemampuan yang sekarang yang ada. Apalagi tadi ada anak ya Pak Dede ya, yang hutangnya 2 juta, ada uang 1.100.000, wah itu lebih udah bagus juga, udah bisa diterima lah ya. Makanya untuk ke depan nanti Bapak-Ibu sekalian mohon dibantu juga, termasuk kepada prodi, bagi mahasiswa yang betul-betul niatnya kuliah benar, apalagi IP-nya bagus, mohon untuk jadi catatan buat Ibu untuk kita jadikan program beasiswa. Ya. Karena kami terus terang aja, kebetulan saya diamanahi di Warek 3 akan membentuk tim pengendalian tentang pengayaan beasiswa dan pengadaan beasiswa dari berbagai lini. Kami akan coba lakukan semacam itu dan dibicarakan dengan Bareklat untuk itulah. Jika di mahasiswa kita korban gara-gara memang tidak punya uang sedang berprestasi, itu sayang sekali ya. Apalagi nanti mahasiswa yang baru itu jangan datang ke kita yang punya latar belakang prestasi di sekolahnya itu tidak akan dipertimbangkan untuk dimasukkan beasiswa buat kita ya. Itu Pak Dede ya, saya kira silakan anaknya dipanggil ulang secepatnya supaya bisa mengikuti UAS. Terima kasih Pak Dede. Maka yang lain barangkali silakan. Atau ada tambahan dari Pak Karim? Ya.
Ya, tadi itu anaknya ingin sekalian OL. Jadi kalau ingin sekalian OL kan harus ngerubah sistem ke UKSI. Nah, di UKSI SIPTA ini tidak bisa tapi saya tanya, bisa nggak ditabung dulu? Bisa ditabung dulu, jadi dia tabung dulu. Jadi, nanti kalau misalnya kira-kira saya mencurigai bahwa uangnya akan terpakai, itu pasti saya tampung gitu ya. Tadi juga saya ngomong ke Pian, biasanya tampung, takut ketapian kalau ini selalu banyak uang. Akhirnya uangnya ditabungkan dulu sama dia, karena beberapa hari lagi dia masih di Agustus akan membayar tuh, masih di awal-awal Agustus akan membayar, karena dia sedang bekerja juga di Bekasi dengan kakaknya, gitu. Jadi mungkin ke depan harus berbicara dengan tingkat universitas, gitu, karena banyak yang seperti itu, ingin per komponen gitu bayarnya ya. Sayang takutnya gitu kepake gitu. Sekarang sistemnya belum bisa itu, jadi paket dulu. Ini yang mungkin juga itu jadi kelemahan untuk kita ya, untuk swasta ya. Kalau kayak di negeri kan di UPI, sebodo amat. Kosong tabungannya, caklek istirahat, udah. Tidak ada cerita lagi gitu. Kalau di kita menang hese-hese, nyari mahasiswa gitu ya. Ternyata seperti itu, gitu kan. Di sana di negeri uang negara gitu. Mungkin nanti itu harus kita bicarakan, dan khususnya di Pak Dekan nanti yang akan ada di jajaran, yang sudah ada di jajaran pimpinan universitas, ini perlu disiasati gitu ya, tentang uang ini ya. Karena kalau fakultas udah ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau udah dari tingkat universitas seperti itu. Itu aja barangkali Pak Dede. Ya. Sebenarnya ada dua orang nih, kemarin juga gitu orang tuanya. Tapi yang kemarin itu bagus. Begitu tidak boleh, ya udah kalau itu saya lunasin aja katanya. Begitu tuh. Kan kebetulan temen si Abah lagi. Temen si Abah kan. Terus bisa Pak? Gak apa, udah saya lunasin aja katanya. Kata gini, gua enggak duit. ada positif negatif tuh Dekannya. Jadi positifnya ternyata dia jadi bawain semua gitu. Kemarin itu anak bahasa Inggris, ya teman Abah kebetulan. Dan hampir tiap semester dia tuh datang gitu. Bagus cek mahasiswanya, anaknya. Ya, dia selalu perhatian pada anaknya, dan kemarin juga seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dede. Ya, mudah-mudahan nanti jadi pemikiran kita semua, khususnya di tingkat universitas. Ya, Oke, saya kira silahkan. Pak Karib, terima kasih. Itu lebih penjelasan ya. Dan memang ini harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian juga ya. Ketika ada mahasiswa yang nanya, saya kira di museum wabah ini diberikan sebuah kebijakan yang sangat luar biasa lah untuk menyelamatkan mahasiswa ini. Yang penting mahasiswa bisa UAS, ya, yang paling utama semacam itu. Ya. Oke, silakan, masih ada Bapak Ibu sekalian yang lainnya. Yang akan berikan masukan. Ya. Oke. Dari Prodi ada? Bu Mopi? Dari Prodi Bahasa Inggris rencananya habis ini kita mau rapat lagi karena untuk teknik kayaknya harus dijelasin lagi. Ya. Oke, silakan nanti setelah ini masing-masing prodi silakan bisa rapat ya. Untuk teknis ya yang paling mudah untuk UAS ini kami persilakan ya. TP hanya prodi PLS ini dua-duanya nggak kelihatan nih. Bu Dr. Herawati sama Bu Masid Tawati. Iya ya. Bu Nani, halo Bu Nani, ya segera bergabung saja nanti dengan kita, dan ada tugas-tugas khusus buat Bu Nani dari Pak Rektor nanti. Iya. Iya Pak. Iya. Siap, mohon arahan. Ya Bu Nani, Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum tahu, Bu Nani beberapa ini sekarang sudah menjadi dosen tetap UIK Bogor, ya PNS, ya dari lembaga formal sekolah, alhamdulillah
juga perjuangannya sangat luar biasa. Ini hampir 2 tahun ya perjuangan untuk mutasi ya dari sekolah atau alhamdulillah tahun 2020 ini beliau sudah menjadi dosen dan mohon mungkin ya sama-sama diberdayakan penelitian dan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, terutama penjagoan sesuai dengan kewajiban ya, kewajiban ngajar berapa dosen desktop dipenuhi sekarang ini. Ini buat Bu Nani ya, Bu Nani ya. Oke, siap kan? Ya, terima kasih. Ya. Oke, yang lain kalau tidak ada kita tutup. Kalau tidak ada yang lain, ini udah Fauzi, gimana udah Fauzi? Udah Fauzi? Moodnya itu nggak dipijit. Ya. Oke, ya. Mudah-mudahan juga dalam waktu dekat kita ini sudah bisa membuka lembaga bahasa ya, karena ini pesan Pak Ketua Yayasan untuk segera bisa kerjasama dengan lab bahasa juga nanti. Itu, ya. Itu. Ya. Nanti Pak Fauzi juga harus terlibat ya lab ini. Oke. Kalau tidak ada, saya kira dari pimpinan ada yang masukan lagi? Sudah cukup ya. Oke, saya kira yang pertama Bapak sekalian, UAS tetap dilaksanakan pada tanggal 3 Senin besok ya, sampai dengan tanggal 15. Jadwal sudah disesuaikan, sistem UAS-nya online ya. Silakan Bapak sekalian nanti hasilnya bisa download maupun tidak, silakan datang ke kampus. Datang ke kampus, ada tim IT-nya dari kampus untuk bisa menyelesaikan UAS ini ya. Yang kedua, Bapak sekalian, pelaksanaan UAS ini mohon hasil ujiannya jangan lambat ya. Hasil ujiannya maksimal 1 minggu setelah diujikan itu sudah disampaikan kepada kami untuk dikelola. Termasuk pakasinya nanti apakah mau langsung cash and carry atau mau transfer, nanti tolong diinformasikan ke bagian keuangan dan ke Wadekwa Makarim ya. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, jika nanti ada mahasiswa ditemukan kalau ada kesulitan, ya kesulitan alasan karena memang pada waktu UAS biasanya tidak bisa ditemukan, sedang waktunya habis, tetap itu diberikan toleransi kepada mahasiswa yang bersangkutan sampai bisa menyelesaikan. Ya, sekali tidak ada mahasiswa yang dikorbankan atau korban karena memang gara-gara internet, gara-gara tidak bisa nyambung, gara-gara dan sebagainya tidak bisa ikut UAS. Tolong dibantu juga oleh Bapak Ibu sekalian ya. Kalaupun waktunya habis dan ini internetnya misalnya rusak, tetap kita bantu. Ini untuk menjadi perhatian kita bersama-sama. Yang keempat, Bapak sekalian, jika ditemukan mahasiswa juga ya akibat ya PHK, tolong direkomendasikan juga ya, diinformasikan ke kita ya untuk saling bisa membantu. Yang kelimanya, Bapak sekalian, tanggal 17 Agustus jangan lupa kita hadir upacara 17 Agustus dengan Bapak Rektor baru, gitu ya, seragam batik, ya. Biasa jam 7 sudah ada di kampus, ya jam 7 sudah di kampus, tidak ada alasan ya, untuk tidak bisa hadir untuk kita. Tapi protokol kesehatan tetap kita gunakan. Tetapi bagi yang merasa badannya panas, nggak enak, jangan dipaksakan datang ke kampus. Tolong di WA aja kami dalam keadaan kondisi kurang sehat. Ya, itu yang lebih bagus. Itu yang membantu justru teman-teman kita supaya tidak terjadi ada apa-apa di antara kedua belah pihak ini. Ya. Yang terakhir, yang keenam, Bapak sekalian, juga kami mohon maaf sekali lagi kepada Bapak sekalian jika ada hal yang kurang berkenan, ya khususnya saya sebagai pribadi
mungkin harusnya diselesaikan sampai dengan Desember, kemungkinan September itu sudah bisa lengser karena diamanahi menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan dan dakwah Bapak Ibu sekalian, dan mohon doa dan kerjasama dan bantuannya Bapak Ibu sekalian buat kami. Itu saja barangkali agenda pada kesempatan ini ya. Dan mari kita tutup sama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masing-masing ingin melanjutkan dengan prodi masing-masing, silahkan ya dengan prodinya. Ya. Untuk transportasinya, apakah mau langsung maupun ditransfer, bisa nanti dihubungi balik dua atau pihak. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah semua. Ya, Pak. Kita mau bikin baru apa nih? Bikin lah. Kalau mau rapat nanti ke Juska aja minta disuapin baru, misalnya ini. Iya, minta host baru. Iya, silakan. Bapak Ibu, lihat dulu. Silakan nanti Ibu Kopi di ini aja buat ya. Atau mau langsung di sini, mangga silakan. Kayaknya udah pernah keluar ya? Iya. Diingatkan lagi aja. Diingatkan lagi aja. Dosen-dosen bahasa Inggris untuk melanjutkan